Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video bagaimana proses saya belajar untuk memahami materi dari mata kuliah tugas 2 yaitu FSA, Finish Study Automata, yang melalui beberapa metode dari LearnCon. Nah, oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan bagaimana saya memahami dari perkuliahan untuk FSA ini dengan metode learning course. Nah, yang pertama setelah sesi perkuliahan bersama dosen selesai, nah, saya melakukan reading atau membaca dengan tingkat kepahaman yaitu sebesar 10%. Lalu dilanjut dengan audio visual seperti halnya menonton YouTube, mendengarkan podcast sebesar 20%, lalu demonstrasi yaitu 30%, diskusi dengan teman dan juga AI virtual assistant tadi sebesar 50% pemahaman, dan praktis doing atau mempraktikannya 75%, dan teach others ya, hingga hasilnya nanti adalah outputnya adalah video ini selesai. Itu mengajarkan. Nah, baiklah kita ke perkuliahan 2024 hari ini. Ganjil. Di sini terdapat pelaksanaan, yaitu tanggalnya untuk TDO. Lalu ada jadwal mengajar yang diampu oleh dosen Pak Todi dan silabusnya. Di sini kita mempunyai acuan atau PowerPoint utama dari perkuliahan TBO terkait materi finite state automata. Sebelumnya, kita akan melakukan pretest dulu saat perkuliahan, yaitu tentukan mesin apakah berikut ini, DFA atau NFA. Kemudian tuliskan konfigurasinya. Nah, karena ini pretestnya sudah dilakukan pada saat perkuliahan, jadi mari kita lanjut saja untuk mencoba memahami bagaimana materi kuliah ini berlangsung. Nah, finite state automata. Apa itu FSA? FSA, otomata dengan state berhingga, artinya mesin otomata yang mengenali bahasa reguler. Memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perpindahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Pengertian dari FSA, pengertian dari state itu maksudnya adalah kedudukan atau keadaan, off dan on. Misalnya ini adalah skala lampu. Jika kita tekan, maka salah satunya yang bernilai input yang akan menjadikan output. Misalnya kita tekan off, maka hasilnya adalah mati. Dan jika kita tekan on, maka hasilnya adalah hidup. Contohnya lampu, saklar, gear sepeda motor, dan permainan tic-tac-toe atau catur. Dengan state automata secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tuple. M sama dengan U ini adalah himpunan state atau kedudukan. The sigma adalah abjad, himpunan simbol input masukan, fungsi transisi, dan juga S itu state atau kedudukan awal, S elemen dari base, dan F himpunan state akhir, F subset dari Q. Jadi startnya itu seperti ini. Jadi startnya itu dari sini transisi, lalu ini first state, dan ini final state. Tapi karena ini final state itu ditandai dengan lingkaran ganda. Namun di sini lingkarannya hanya satu, jadi ini masih termasuk dalam state, bukan final state. Ini state automata juga diimplementasikan untuk mesin-mesin yang sudah berada di pasaran seperti vending machine, lalu pemeriksa parity ganjil. Apa itu pemeriksa parity ganjil? Pemeriksa paritas ganjil adalah bit tambahan yang ditambahkan untuk membuat jumlah bit 1 pada urutan data menjadi ganjil.
Parity check adalah penyanding yang menggunakan penambahan bit untuk membuat jumlah bit 1 menjadi genap atau ganjil. Parity check digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada saat pengiriman data. Bentuknya seperti apa parity? Bentuknya adalah dalam sistem paritas ganjil jika jumlah total angka 1 dalam string biner atau bit data yang diberikan adalah genap, maka 1 ditambahkan untuk membuat jumlah total angka 1 menjadi ganjil. Jika tidak, 0 yang ditambahkan. Ini untuk memeriksa paritas ganjil. Nah, seperti ini. Jadi pengirim itu mempunyai data bit. Parity bitnya adalah 1 yang ditambahkan pada akhir pengiriman. Akhir data dari pengiriman. Lalu penerima, receiver, akan menerima error in 2 bits. Dia akan menerima 2 bit error. Dan sender dan receiver penerima itu menambahkan bit paritas pada data bits dari si pengirim. Selanjutnya, finite state automata dari diagram transisi tersebut, kita bisa menaruh state-nya ini disebut event atau odd. Event itu ganjil dan odd itu terbalik. Event itu genap dan odd itu ganjil. Jadi karena transisinya adalah 1 dan 1, di sini event atau genap itu akan kembali ke dirinya sendiri dengan 0. Dan begitu juga ganjil kembali ke dirinya sendiri dengan 0. Untuk 1 saling bertransisi dari genap ke ganjil dan dari ganjil ke genap. Fungsi transisinya yaitu event 0, event 1 itu odd, event 1 itu odd, ganjil. Odd 0 sama dengan ganjil. Odd 1 ke genap, berarti odd 1 itu ke genap, event. Lalu finite state automata, maka tabel fungsi transisi pemeriksa paritas ganjilnya seperti ini. Untuk tabelnya. Karena mesin di atas merupakan pemeriksa parity ganjil, maka himpunan state akhir yang menyatakan input diterima oleh mesin adalah odd. Jika mesin mendapat input 1101, urutan state menjadi event 1, odd 1, event 0, event 1, odd. Maka diterima oleh mesin. Jika mesin mendapat input 101, urutan state menjadi event 1, odd 0, odd 1, event. Maka ditolak oleh mesin. Selanjutnya finite state automata juga bisa dibedakan menjadi 2, yaitu DFA dan juga NFA. DFA, deterministic finite automata, yaitu automata berhingga yang tertentu. Sedangkan NFA, itu automata berhingga yang tidak menentu. NFA di sini, yaitu deterministic finite automata. Dari suatu state, ada tepat satu state berikutnya untuk setiap transaksi yang diterima. Contoh dari mesin DFA, misalnya konfigurasi DFA di atas secara formal dinyatakan state-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Lalu transisinya ada A dan B. Start-nya di Q0, start state-nya di Q0, dan juga final state-nya adalah Q2. Fungsi transisinya Q0A. Q0A berarti Q0, karena dia kembali ke dirinya sendiri. Q0B, dia menuju ke Q1. Berarti transisi dari Q0B adalah Q1. Q1A, Q1A sama dengan Q1. Karena dia kembali ke dirinya sendiri, yaitu untuk Q1. Q1B dia menuju ke Q2, dan Q2A itu dia menuju ke Q1. Q2B dia kembali ke Q2. Jadi dapat dituliskan pada tabel seperti ini. Untuk terkait keterangannya, untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila QX berada pada state akhir.
Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, maka M menerima bahasa yang disebut LM, yang merupakan himpunan dari X, lambda, Q, X di dalam M. Bila dimasukkan string ABB pada mesin tersebut, maka Q0 ABB sama dengan Q0 BB dan juga Q1B sama dengan Q2. Karena Q2 merupakan state terakhir, maka ABB berada dalam LM. Bila diinputkan string BABA pada mesin tersebut, maka lambda Q0 BABA, fokus pada B, adalah lambda dari Q1 ABA. Lalu selanjutnya Q1 BA dan juga Q2 A sama dengan Q1. Karena Q1 tidak termasuk untuk state terakhir, maka BABA tidak berada pada LN. Selanjutnya ada FSA untuk non-deterministic finite automata. Untuk setiap state, tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih transisi dari masukan yang sama. Misalnya seperti ini. Hasil akhirnya adalah P, U. Nah, selanjutnya kita ke perbedaan DFA dan NFA. Tentu keduanya terdapat perbedaan yang kurang lebih agak mencolok. Jadi perbedaan DFA dan NFA ada pada fungsi transisinya. DFA itu untuk setiap pasangan state dan masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Sedangkan NFA untuk setiap pasangan state dan masukan bisa memiliki 0 atau lebih state berikutnya. Bisa 0 atau lebih. Jadi, misalnya untuk pretest yang ini. Yang manakah NFA dan juga DFA? Kita bisa lihat untuk lupa. Jadi, di sini terdapat perbedaannya yang lumayan mencolok, yaitu untuk pola nomor 2, 4, dan juga 5 terdapat 2 final state, sedang untuk 1, 2, 4, 5 terdapat 2 final state. Sedangkan untuk nomor 3 hanya terdapat 1 final state. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 1 itu hanya dia ke Q0 A Q1, lalu Q1 B Q0 dan juga Q1 A Q1. Untuk nomor 2 Q0 B Q0 Q0 Q1 Q0 A Q1 Q1 B Q0 Q0 A Q2 Q2 A Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 B Q1. Untuk nomor 3 Q0 A Q1 Q0 B Q1 Q1 B Q0 Q1 A Q1 Q1 B Q1 Q0 A Q0 Q0 B Q0 Q0 Q1 Q0 A Q1 Q1 A Q0. Ini juga sama, startnya di Q0 dan final state-nya adalah finish. Ini di Q2. Jadi Q00, Q0, Q0, 1, Q2, Q2, 0, Q0, Q2, 0, Q1, Q2, 1, Q1, dan Q1, 0, Q0. Oke, persiapannya kita bisa menggunakan FSM dari Need by Event. Nah, di sini ada finish state machine designer. Bisa langsung mulai aja. Untuk app state kita tinggal double klik di sini, terus
add an arrow, bisa menggunakan shift dan drag seperti ini. Lalu ada move something, ini ya di drag aja mau dipindahin ke mana. Ada delete itu menghapus, jadi kita tinggal klik dan juga backspace atau delete button. Terus make a sub state double klik. Oh ya, untuk final state, karena final state itu digambarkan sebagai putaran ganda, jadi double klik saja di state. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan elaborate terkait readingnya yang pemahamannya 10% di di Google. Nah, karena kita tugas kedua ini adalah membahas tentang FSA. Oke, konsep dari teori bahasa dan otomata. Kita pakai repository dari, kita pakai penjelasan dari Universitas Dionysius. Modul 2 dari teori bahasa dan otomata. Tujuannya selaras, yaitu mahasiswa dapat memahami state otomata, FSA, dan dapat mengeksekusi suatu mesin otomata. Ya. Jadi, di sini dapat diketahui finite state automata adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem discrete. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Nah, finite state automata merupakan suatu tools yang berguna untuk merancang sistem nyata. Sebagai contoh, pada penyelesaian kasus, seorang petani dengan seekor serigala, kambing, dan seikat rumput berada pada suatu sisi sungai. Tersedianya hanya sebuah perahu kecil yang hanya dapat dimuati dengan petani tersebut, dengan salah satu serigala, kambing, ataupun rumput. Petani tersebut itu harus menyeberangkan ketiga ketiga bawaannya ke sisi lain sungai. Tapi jika petani meninggalkan serigala dan kambing pada suatu saat, maka kambing akan dimakan serigala. Begitu pula jika kambing ditinggalkan dengan rumput, maka rumput akan dimakan oleh kambing. Mungkinkah ditemukan suatu cara untuk melintasi sungai tanpa menyebabkan kambing atau rumput dimakan? Ini adalah contoh dari penyelesaian suatu kasus bahwa ketiganya itu prioritas. Maka kita bisa melakukannya, solving problem itu menggunakan finite state automata. Di sini, masalah ini akan dapat dimodelkan dengan memperhatikan mereka yang menempati setiap sisi sungai. Misalnya kita akan menggunakan kombinasi pada setiap sisi sungai sebagai keadaan atau state yang dimungkinkan. Jadi di sini tentunya akan terdapat 16 kombinasi state untuk petani. Kita inisialkan sebagai P, lalu serigala yaitu S, dan juga kambing K, dan rumput itu R. Di sisi kiri, kita bisa mulai dari PSKR dan juga
zero, sisi kanan, nothing, kosong. Lalu simbol state-nya dipasangkan di pair seperti ini, antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, dari 16 kombinasi state berikut tersebut hanya ada 10 state yang mungkin tentunya, yaitu PSKR nothing, SR PK, S itu serigala, R itu rumput, P itu P itu petani, dan K itu kambing. PSRK, PSKR, PKRS, PKSR, KPSRR, PSK, SPKR, nothing PSKR. Berdasarkan kemungkinan dari state tersebut dapat digambarkan diagram transisi dari persoalan dengan mesin otomatanya, yaitu seperti ini. Nah, tentunya startnya itu dari PKSR, petani, kambing, serigala, rumput, nothing. Lalu transisi PK menyeberang. Lalu kita tiba ke kombinasi pair untuk SR dan PK. Dan seterusnya hingga final state-nya adalah nothing PKSR. Artinya PKSR semua hal yang petani bawa itu, beserta petaninya itu sudah berhasil menyeberang ke sisi sungai yang lain. Oke, untuk penjelasan dari keterangan gambar ini adalah lingkaran mempresentasikan kedudukan atau state. Lalu label pada lingkaran adalah nama dari state tersebut. Nama dari state tersebut kita bisa ambil dari simbol state, sisi kiri dan sisi kanan pair atau pasangannya. Lalu busur menyatakan transisi. Ini adalah transisi. Di luar state ini adalah transisi. Label pada busur adalah masukan atau input. Lingkaran didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Lingkaran ganda ini adalah state akhir, final state. Lingkaran didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Ini adalah state awal. Label pada busur adalah masukan atau input. Label untuk setiap busur ini adalah nama untuk transisinya terkait masukan atau input. Secara formal dapat dituliskan bahwa didefinisikan dengan 5 tuple untuk FSA ini. Jadi Q itu adalah himpunan state atau kedudukan. Lalu sigma itu himpunan simbol input dan juga fungsi transisi untuk lambda dan state awal, initial state dari S start dan juga F final state itu himpunan state akhir. Untuk kasus petani dengan bawaannya dapat didefinisikan FSA-nya, himpunannya adalah dengan beragam kemungkinan, itu ada 10 kemungkinan. Ya. Dan juga transisinya ada P, PK, PR, dan juga PS. Nah, untuk mengetahui apa-apa saja yang terpenuhi untuk setiap pasangannya, maka dituliskannya seperti ini di tabel. Jadi dapat disimpulkan juga kalau misalnya startnya itu pasti dari PSKR nothing dan juga final state-nya di nothing PSKR. Selanjutnya terkait deterministic init automata atau DFA. Apa sih yang dimaksud DFA? A deterministic init automation DFA adalah M sama seperti NFA. Di sini Q-nya itu sebagai himpunan state kedudukan, lalu sigma himpunan simbol input, lambda transisi fungsi transisi, dan juga state awal itu S, initial state, dan himpunan state akhir yaitu final state. Sebagai contoh ada mesin otomata dengan himpunan dari B yaitu Q0, Q1, Q2. Posisinya ada 0 dan 1. Untuk Q0 dan Q2 lambda B. Jadi
Nah, bisa kita tuliskan bahwa lambda B ini adalah Q00, Q1, Q01, Q0, Q10, Q1, Q11, Q2, Q20, Q20, Q2, Q21, Q2. Nah, FSR dapat dikatakan DFA jika selalu memenuhi tabel transisi berikut. Jadi dia tidak ada yang tidak memenuhi tabel transisi. Kalau dia kalau dia ada yang tidak memenuhi tabel transisi, maka disebutnya adalah NFA atau non-deterministic finite state automata. Finite automata. Nah, selanjutnya FSA ini dibuatkan tabel itu untuk mengetahui nilai dari lambda QX. Nah, cara melihatnya adalah kita harus melihat baris dan juga kolom dari label Q dan X. The initial state is marked by transition implication, logic, and all final states are marked by star. Jadi untuk asterik Q2 ini, itu untuk menandakan bahwa itu adalah final state. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk NFA, yang tadi FSA, dan ini untuk NFA, itu kita dapat melihat bahwa the transition function ada yang empty string. Jadi ada yang stringnya itu kosong. Set of all subset of Q. P, P, Q ini adalah sub dari subsetnya Q. Nah, misal state diagramnya itu mulai dari S, lalu finishnya adalah F. Maka dia mencar. Nah, pemencaran ini akan membentuk suatu alur hingga final state yang disebut dengan untai atau string. Itu adalah dari soal yang ini itu maksudnya untuk untai stringnya dari state enagram, maka dihasilkan adalah A A B A A B A A B. Konfigurasi dari finite automata. Automata ini tentunya pakai 5 tuple lagi tadi. Nah, elemennya itu dari Q multiply sigma asterisk. A configuration yields is in one step configuration derivative Q and derivative W. If there is two element dari sigma asterisk. Oke, selanjutnya. Oh, di sini final state ada dua ya. A juga adalah final state. Jadi kalau misalnya dia ada dua final state, maka dia sudah pasti NFA, non-deterministic finite automata. Oke, ya kita ke Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai FSA. Nah, sejalan dengan tujuannya adalah mahasiswa memahami konsep FSA dan mahasiswa dapat membuat FSA. Sifat otomata dapat diketahui sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin. Jadi, tergantung inputnya itu yang diterima mesin itu bagaimana, apakah dalam bentuk biner ataupun string, itu harus diketahui sejak awal. Jadi setiap saat mesin dapat berada pada status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena ada perubahan input. Rangkaian input dapat dianggap sebagai suatu bahasa yang harus dikenali. Setelah pembacaan input selesai, maka mesin akan membuat keputusan. Selanjutnya komputasi.
membahas model komputasi sebagai mesin abstrak yang dapat didefinisikan secara matematis, mulai dari yang paling sederhana sampai yang powerful. Contohnya komputasi ini adalah interaksi antara Central Processing Unit, CPU, dan juga memori. Proses komputasinya bolak-balik antara memori dan juga CPU. CPU juga punya 4 memori. Yang pertama ada temporary memory, input memory, output memory, dan juga program memory. Nah, sebentar. Loaded. Eh, mohon maaf, tapi baterainya loaded, jadi saya harus charger dulu. Selanjutnya, komputasi dengan temporary memory di CPU itu yang tadi ada 4. Lalu misal contoh kita memasukkan perintah yaitu untuk setiap fungsi X pangkat 3. Artinya dipangkatkan 3. Jadi X kali X kali X. Di sini CPU akan bekerja mulai dari program memori yaitu compute 1 X kali X, lalu compute 2 X pangkat 2 kali X. CPU akan berinteraksi dengan input memori yaitu X sama dengan 2. Maka selanjutnya di temporary memory akan tersimpan bahwa Z sama dengan 2 kali 2, yaitu 4. Dan Fx sama dengan Z kali 2, jadi 8. Jadi intinya dikali 3, tapi compute-nya itu mulainya dari X kali X, lalu X kuadrat dikali X. Nah, selanjutnya, maka output memori dari perintahnya itu X sama dengan 2, maka X sama dengan 8. Ditampilkan hasil dari komputasi. Karena hal itu, jadi tercipta adanya unsur automaton. Di CPU terkait dengan program memori, maka akan langsung dieksekusi dengan otomaton. CPU akan berinteraksi juga selanjutnya untuk input memori, lalu temporary memory, dan juga output memory. Perbedaan dari beberapa otomata dapat dianalisis sebagai berikut. Jadi, perbedaan otomata berdasarkan temporary memory itu ada finished state otomata yang tidak mempunyai, lalu push down otomata bentuknya itu stack, dan juga Turing machine pengaksesan memori random dari mesin Turing. Untuk FSA, finite state automata, dia untuk temporary memory itu akan dieliminasi. Jadi dia langsung masuk ke finite automaton dan hanya ada input memory dan juga output memory. Contohnya adalah mesin pencarian kata. Jadi kekuatan komputasinya tentunya kecil. Selanjutnya ada pushdown automaton. PDA ini stack. Jadi dia sistemnya itu left in first out, LIFO. Dia bakal push atau pop, dia bakal menambahkan atau mengeluarkan dari stacknya itu. Dari pushdown automaton ini ada 2 memori juga yaitu untuk input dan output memori. Contohnya adalah compiler pada bahasa pemrograman. Jadi kekuatan komputasinya cukup menengah, yaitu medium, untuk pushdown automaton. Yang terakhir ada mesin Turing, Turing machine. Ini adalah fondasi dari komputer modern saat ini. Jadi di Turing machine itu untuk memorinya ada yang namanya random access memory atau RAM. Dari RAM ini akan ada memori seperti biasa ada input output memori. Karena Turing machine ini untuk kekuatan komputasi yang tinggi, jadi kan ada banyak algoritma. Bisa dipakai untuk banyak algoritma.
Dan RAM ini mungkin familiar karena kita kan pakai komputer, pakai laptop, pakai handphone, gadget itu pasti ada random access memory atau RAM-nya untuk menampung memori-memori random secara sementara dan tersimpan untuk selanjutnya dipakai lagi memori. Nah, terakhir ada tambahan materi yang terkait yaitu mengenai power of automata. Di sini power of automata itu dalam menyelesaikan permasalahan, dia ada yang namanya finite automata, push down automata, dan juga mesin Turing. Ini dapat dianalisis bahwa kekuatan rendah hingga kekuatan tinggi itu mulai dari rendah itu finite automata, menengah push down automata, dan tinggi itu mesin Turing. Nah, untuk hierarki Chomsky ini sudah dibahas yaitu pada pertemuan pertama dari tugas 1 pengantar teori bahasa automata reguler, bahasa reguler apa itu? Teori komputasi, bahasa, dan otomata. Oke, nah di sini juga terdapat graf transisi. Untuk input alfabet dari signalnya adalah A dan B. Jadi kita punya state awal, state transisi, dan juga state akhir, state prima. State-nya itu mulai dari Q0, Q1, Q2, Q3, Q5, dan juga berakhir ke Q4. Untuk transisinya hanya ada dua string, yaitu A dan B. Dua huruf. State awalnya mulai dari Q, lalu berakhir di state akhirnya adalah F. F itu Q4. Nah, final state. Dari Q0 itu ke Q1, Q0B itu langsung ke Q5. Sedangkan Q0A ke Q1. Nah, ini adalah fungsi transisi yang digambarkan dalam tabel transisi. Untuk memperpanjang fungsi transisi lambda asterik, kita bisa menggunakan Q multiply sigma asterik, yang hasilnya adalah Q. Oke, ini sama halnya dengan yang sudah dipakai. Oke, nah cara kita menginputkan stringnya itu, bisa kita punya string A, B, B, A. Dari sini kita mulai ke A, berarti Q0A itu Q1, lalu Q1B itu Q2, lalu Q2B itu Q3, dan Q3A itu Q4. Maka sudah mencapai final state. Dari awalnya itu state start state-nya itu dari Q0 hingga Q4. Selanjutnya inputan ditolak itu jika Q0 A Q0 inputan ditolak itu ada contoh stringnya adalah A B A, maka maka B Q0 B Q5 Q0 A Q1 Q1B Q2 Q2A Q5. Jadi Q0A Q1 A Q1B Q2 B Q2A Q5 Q2A Q5. Nah, di Q5 ini nggak ada jalan lain. Jadi dia ditolak karena Q5 kan bukan final state ya. Final state-nya itu di keempat. Sedangkan Q5 ke Q4 tuh nggak bisa karena nggak ada transisinya. Jadi inputannya ditolak dan input selesai. Oke, selanjutnya, misalnya inputnya itu simbol seperti ini di state awal. Karena kita nggak ada simbol itu, kita hanya menggunakan transisi A dan B, maka itu sama aja ditolak. Contoh lagi diterima, misal bahasa yang digunakan seperti ini. Kino A, kino. Kino A, kino. Kino B, Q1. Berakhir.
Jadi untuk setiap state yang punya transisi kembali ke dirinya sendiri, maka itu dihitungnya dua kali, dua kali putaran. Dua, dua, dua untai huruf stringnya. Maka diterima. Jadi AAB itu diterima. Sedangkan BAB itu ditolak karena Q0 B itu langsung ke Q1. Q1 itu adalah final state-nya. Jadi dia udah gue selesai. Nggak bisa dia bolak-balik gitu, nggak bisa. Atau dia mau ambil AB ini, AB AB dari Q1 ke Q2 itu nggak bisa karena Q1 udah final state. Jadi dia udah nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk string BAB ini bakal ditolak. Itu langsung selesai. Oke, jadi seperti itu. Di sini sudah banyak contohnya seperti petani tadi dan juga yang lainnya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke apa? Ke pembelajaran apa? Ke learning tone yang kedua, learning piramid yang kedua yaitu visual, audio visual. Kita akan menonton YouTube dengan materi terkait. Itu mengenai FSA, Finite State Automaton. Ini apa ya? Finite State Automata. Contohnya lebih, karena kan teori sudah dibahas pada saat perkuliahan praktikum dan kita juga sudah mengelaborasi dari reading, membaca, dan demonstrasi. Jadi kita bisa lanjut untuk audiovisual mengenai contoh soal dari Venezuela. Ini ada gimana ya? Nah, ini pakai wow, kita masuk ke contoh soal deterministik unit otomatis. DFA dan juga oke. Nah, kita ke sini. Ya, sembari kita menonton video soalnya saya juga akan melakukan pencatatan yang penting dari video yang telah saya buat di buku catatan.
Kita akan mencari lagi contoh soal aneka sudah berarti sekarang BFA.
Oke, kita sudah menemukan dari audio visual, kita kan beralih ke stage selanjutnya, yaitu demonstrasi. Demonstrasinya dengan studi kasus yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu untuk lalu untuk diskusi, ya, praktis dan teaching itu teachingnya itu dari video pembelajaran ini output hasilnya. Lalu untuk diskusinya kita akan mencoba bersama AI, tidak lain dan tidak bukan ya, ChatGPT, berdiskusi mengenai FSA. Soalnya sama ya, tadi aku mau berdiskusi mengenai promnya sama, jadi kita tinggal ganti aja pembahasan materinya itu mengenai apa itu mengenai FSA. Di lihat dari jadi menarik dengan implementasi pada dunia masyarakat. Oke, jadi kita bakal membahas mengenai FSA dalam konteks teori bahasa otomata. Lalu kita hubungkan dengan contoh di dunia nyata. FSA itu esensial banget karena sederhana tapi powerful untuk memodelkan banyak sistem di kehidupan sehari-hari. FSA adalah mesin abstrak yang punya state, yaitu kondisi internal sistem, dan alfabet, yaitu simbol yang bisa diterima, dan transition, transisi atau aturan untuk berpindah antar state berdasarkan input. Start state dan accept state, tempat mulai dan akhir valid dari mesin. Bagaimana mengenai implementasi dari FSA ini? Yang pertama, misalnya kita ada sistem validasi kata sandi sederhana. Jadi sebuah FSA itu akan memeriksa apakah password memiliki panjang tertentu, hanya mengandung huruf atau angka tertentu, atau mematuhi pola tertentu, seperti kombinasi huruf besar, kecil, dan angka. Tentunya password yang kuat adalah password yang mempunyai kombinasi antara huruf besar, kecil, dan angka. Dan hindari password yang memiliki unsur seperti tanggal lahir kita ataupun hal-hal yang pernah kita share di sosial media. Selanjutnya ada pencarian pola atau pattern matching, seperti fitur pencarian di teks atau search engine. Di Google kan kita bisa nyari tuh kata kunci dari Google. Nah, itu bisa dimodelkan sistemnya dengan deterministik unit automata. Selanjutnya ada pengendalian mesin atau robot. Jadi mesin penjual otomatis atau vending machine. Mesinnya akan memeriksa input berupa koin ataupun cash dengan pilihan barang dan merespon sesuai dengan state saat ini. Apakah harganya sesuai? Jika harganya tidak sesuai, maka hmm, akan dibatalkan, akan ditolak. Dan jika uang kita kelebihan, maka akan dikembalikan uangnya. Protokol komunikasi seperti validasi komunikasi antar perangkat. Lalu ada autentikasi login sederhana, jadi sistem login website itu
Misalnya state satunya memasukkan username, state 2-nya memasukkan password, lalu state 3-nya itu accept, yaitu login berhasil. Selanjutnya, kita akan memasuki diskusinya. Misalnya menurutmu, apakah validasi input seperti CAPTCHA di web bisa dimodelkan dengan FSA? Mengapa? Tentunya bisa karena CAPTCHA itu kan bagaimana komputer bisa melihat pola pola dari si manusia ini kan. Apakah dia mouse-nya bergerak atau bergerak acak atau misalnya dia bisa bisa otomatis. Jadi IKP ini kan sebelum kita masuk ke suatu sistem, kita harus mengkonfirmasi diri kita itu sebagai manusia. Nah, yang diidentifikasi adalah polanya. Karena pola manusia itu random, setiap individu pasti ada pikiran lain, sedangkan kalau otomatis dari robot itu bisa 0,00 sepersekian detik yang kalau manusia itu mikir dulu, sedangkan robot langsung otomatis bakal ketahuan dong robot jika kamu robot gitu. Untuk jika kamu mendesain vending machine dengan FSA, fitur tambahan apa yang ingin kamu tambahkan? Misalnya diskon berdasarkan jumlah pembelian. Ah, fitur tambahan yang dapat ditambahkan. Mungkin kartu member jadi ada poin dan itu kan bikin ah, apa ya? Bikin pelanggan merasakan loyal, dan loyal. Jadi dapat uh, beli di vending machine cabang kita saja. Dan itu mengungguli di atas kompetitor. Selanjutnya, bagaimana menurutmu FSA bisa diterapkan di bidang cyber security? Seperti mendeteksi pola serangan dalam log jaringan. Menurut A. Nah, kalau untuk bidang cyber security, boleh kami tambahkan kata sarannya. Tentunya FSA sangat berguna dalam bidang cyber security, terutama untuk mendeteksi pola serangan dalam log jaringan. Artinya, kamu terlalu fokus dengan cyber security, kamu lupa dengan back-end, engineer, deteksi pola malicious traffic. Nah, step satunya dimulai dari sistem menerima permintaan login, lalu step 2 salah memasukkan password, maka step transisi ke error. Lalu step 3-nya adalah beberapa upaya, jika salah berturut-turut maka akan pindah ke blok, yaitu diblokir. Selanjutnya ada memodelkan dan memantau protokol jaringan. Protokol jaringan seperti TCP/IP memiliki langkah-langkah yaitu sinkron, sync, ACK, dan juga ACK. FSA bisa digunakan untuk memastikan komunikasi mengikuti aturan protokol. Lalu pendeteksian malware atau botnet. Di sini contohnya misal malware yang mengirimkan data sensitif ke server luar biasanya mengikuti pola seperti koneksi, lalu upload data dan juga disconnect. Jadi FSA dapat memodelkan ini dan memberikan alert atau peringatan jika pola terdeteksi. Lalu anomali detection anomali. FSA bisa memantau log sistem untuk mendeteksi pola aktivitas yang tidak biasa, yaitu anomali dari satu login. Oke, mungkin itu saja untuk diskusinya. Kita akan lanjut ke teaching method. Tapi karena hasil akhir dari video ini adalah teaching, jadi maka itu sudah beres. Oke, jadi mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan aslinya untuk pembelajaran ini lebih lama daripada video ini dibuat karena video ini kan sifatnya recap. Jadi tidak apa karena setiap individu kan belajarnya beda-beda gitu, daya cepat tanggapnya belajar juga beda-beda. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, boleh ditulis di kolom komentar karena saya menerima bentuk kritik dan saran.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.